Ini nggak ada. Agak dekat aja. Volumenya gede. Turunkan lagi stangnya, Mas. Kalau angle-nya separuh, Mas, separuh badan ke atas. Mas Tri agak mundur sedikit steknya. Bisa di zoom, Mas. Agak kecilkan dikit. Biar tampilannya enak. Bisa lagi, oh, udah. Kalau bisa Allahnya kelihatan sempurna, itu sepotong. Terlalu jauh nanti. Kenapa? Sampun. Nggak mesti lihat lagi. Ini masuk mikrofon ini ya? Mikrofon. Iya, memang nggak ada alatnya. Sudah bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan Thariqah At-Tijaniyah wilayah Batam yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam kedua secara khusus saya akan berbicara tentang Thariqah Tijani dan beberapa masalah yang dihadapi ikhwan dalam mengamalkan thariqah, di mana hubungannya dengan hablum minan nas, hubungan dengan orang lain, dengan tetangga, ya, hubungan dengan masyarakat, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam mengamalkan thariqah, yang mana kita berhadapan dengan masyarakat yang kadangkala tidak rela melihat ada sedikit perbedaan. Tapi sebelum saya berbicara tentang thariqah, karena kebetulan malam ini malam nisfu Sya'ban, agar ikhwan tahu apa nisfu Sya'ban itu. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban, di mana pada bulan Sya'ban, ya pertengahan ini bertepatan tanggal 15 Sya'ban ini, ketika maghrib diangkat catatan amal manusia dalam setahun, kemudian diganti dengan buku baru, sehingga banyak ulama ya berinisiatif dengan kejadian ini, ya. Ketika selesai sholat maghrib, para ulama mengajak orang-orang, ya para murid-muridnya, ya, yang pertama mengadakan sholat sunnah nisfu Sya'ban, ya. Sehingga ya karena ulama ini idenya para ulama, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Makanya kalau sudah malam kayak gini ini di radio dan lain sebagainya, ada yang mengadakan streaming, mengadakan siaran, ya, artinya sampai pada mengatakan sholat sunnah nisfu Sya'ban itu bid'ah, $10 bid'ah. Itu. Kemudian tujuannya apa kita mengadakan ritual ibadah pada malam nisfu Sya'ban? Tidak lain, yaitu kita berharap catatan amal pertama yang tertulis dalam buku amal kita adalah ritual ibadah kepada Allah. Ya,
kalau sudah kayak gini macam-macam memang reaksinya. Ada yang harus sama dengan zaman Nabi. Ketika tidak sama sedikit aja seakan-akan langsung kiamat, langsung segala perbuatan tidak ada yang benar kalau tidak ada dilakukan, dicontohkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka mempunyai pandangan setiap amal itu awalnya dilarang dan baru boleh kalau ada dalil yang menyuruh atau membolehkan. Jadi setiap amal menurut mereka awalnya dilarang. Baru amal itu diperbolehkan karena ada perintah. Kalau tidak ada perintahnya berarti bikin sendiri, berarti kullu bid'atin. Bikin sendiri berarti perkara baru. Setiap perkara baru bid'ah, setiap bid'ah dolalah. Kemudian yang kedua, di antara umat Islam yang mengamalkan ini, kata perkara baru itu perkara baru yang mana tentang dalil bid'ah itu sendiri. Tidak setiap perkara yang baru langsung bid'ah total, tidak. Contohnya sholat sunnah ini. Kalau yang melarang langsung melarang karena tidak langsung ada contoh dari Nabi tentang sholat sunnah disebut menurut mereka. Akan tetapi ini sholat sunnah, sehingga kita bisa melakukan perkara sunnah dan sholatnya apa tidak ada contoh dari Nabi. Jadi ada contohnya dari Nabi. Nabi menganjurkan sholat sunnah, diantaranya kapan saja sholat sunnah mutlak. Ketika kita sholat sunnah mutlak, maka sholat sunnah kita tidak ada yang memperdebatkan. Tapi ketika dikhususkan sebagai sholat sunnah, menghormati atau doa khusus untuk nisfu Syaban, timbul macam pendapat ini, setuju dan tidak setuju. Sehingga saya berasumsi lebih baik kita menghindari ikhtilaf. Ketika kita mau di bulan di malam nisfu Syaban mau sholat 1000 rakaat, tidak masalah kalau sholat sunnah mutlak. Jadi bukan hanya 2 rakaat, mau 1000 rakaat kalau mampu silahkan sepanjang malam. Ya, ini yang pertama. Sehingga bukan tidak ada contohnya sholat sunnah. Nabi mencontohkan untuk banyak sholat sunnah. Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan sholat. Kemudian baca Yasin, ngapain baca Yasin, baca Quran semuanya, kan begitu. Nah ini mereka, kalau yang lancar baca Qurannya, yang istiqomah baca Quran, untuk masyarakat awam. Kemudian kenapa kok harus Yasin? Seakan-akan surat Yasin dijadikan kewajiban dan keharusan. Ya tidak aslinya. Kenapa kok dipilih surat Yasin? Karena ini yang gampang dan banyak dihafal oleh masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat. Ya siapa yang melarang baca Quran? Sehingga beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah didahului membaca Quran, itu bagus. Walaupun hanya Yasin, walaupun hanya Fatihah. Itu. Ya kalau nunggu harus baca 30 juz, yang bisa baca ini tidak bisa. Sehingga ini kebijakan ulama agar supaya masyarakat sadar pada malam tersebut catatan amalnya diangkat, didatang catatan yang baru. Yang pertama biar ingat Allah saja. Jadi para kiai zaman dulu, para ulama zaman dulu berdakwah dengan kebijakan, ngajak masyarakat kembali kepada Allah semampu masyarakat itu, sehingga mereka mencari format ibadah yang memungkinkan dikerjakan. Cuma memang karena penjelasannya tidak terlalu detail, orang yang tahunya gurunya dulu begitu, menjadikan pokoknya malam nisfu Syaban harus begini, kalau tidak begini salah. Nah ini yang jadi masalah berikutnya.
Tapi ketika ini pandang sebagai perkara sunnah, namanya perkara sunnah, mengerjakan silakan, tidak mengerjakan silakan. Itu lebih baik kerjakan. Kenapa? Ya mumpung ada waktu istimewa dari Allah, karena banyak keistimewaan bulan malam nisfu Sa'ban ini. Di antara perkara penting dalam nisfu Sa'ban itu, pada malam nisfu Sa'ban ini Allah mengeluarkan draft takdir untuk 1 tahun ke depan, dikeluarkan dari Lauhil Mahfuz ke alam malaikat, ke alamul malakut, diletakkan di langit pertama. Dan para malaikat membaca semuanya rencana Allah dalam 1 tahun ke depan, siapa yang akan meninggal, bayi yang mana yang akan lahir, dan semua yang terjadi detail ada di situ, di mana malaikat bertugas untuk melaksanakan perintah-perintah apa yang ada dalam catatan tersebut, karena malaikat adalah petugas Allah untuk melayani manusia. Karena seperti itu, maka ulama ngajari kita berdoa. Yang pertama, minta agar supaya diberi panjang umur, kan gitu kan. Yang kedua, minta agar diberi iman Islam yang kuat. Yang ketiga, minta rezeki yang berkah selama 1 tahun ke depan. Karena ini perkara-perkara yang sangat esensi pada kehidupan manusia. Dianjurkan berdoa. Kemudian di antara doanya minta, ya Allah, kalau engkau dalam tahun ini engkau mentakdirkan saya dalam kondisi tidak baik, maka kami mohon dengan rahmat-Mu agar supaya kondisi tidak baik itu diubah dengan kebaikan. Namanya mohon. Urusan diterima atau tidak urusan Allah. Dan setiap orang yang berdoa kepada Allah, walaupun tidak dilaksanakan, tidak dikabulkan secara doa, tetap dapat pahala, karena itu doa mohon ibadah. Jadi draft rencana takdir setahun ke depan sudah diturunkan. Kapan? Pada malam nisfu Sa'ban. Kapan diketok palu sebagai draft, ya, bukan lagi draft rencana, tapi menjadi ketentuan 1 tahun ke depan. Karena ini takdir Allah untuk 1 tahun ke depan. Kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu biasanya terjadi pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Kemudian dipilih lagi setiap tanggal ganjil. Dipilih lagi tanggal 11 ke atas. Dipilih lagi yang paling sering tanggal 21 ke atas. Kemudian para ulama juga membuat mereka yang terbiasa ketemu Lailatul Qadar tiap tahunnya ini membuat jadwal dari pengalaman bertemu Lailatul Qadar. Kata Imam Abdul Hasan Asy'adili begini, kata Imam Ghazali begini, dan lain sebagainya. Itu daftar-daftar. Biasanya terjadinya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Ya, pada malam Lailatul Qadar ini ketok palunya penentuan takdir selama 1 tahun yang tadinya sudah dikeluarkan ke alam malaikat sejak malam nisfu Sa'ban. Pada malam nisfu Sa'ban, karena ini hari yang baik, hari diturunkannya draft tersebut, Allah membuka pintu rahmat. Makanya dianjurkan banyak berdoa. Doa apa saja terserah. Karena berdoa kepada Allah hukumnya sunnah. Ya, kemudian kan orang banyak tanya kepada kiai-kiai zaman dulu, pada ulama, doa apa yang paling baik, yang ya daripada terlalu banyak yang ini cek para ulama membuat keputusan bersama, ini yang dianjurkan dibaca pada malam nisfu Sa'ban. Bukan wajib, tapi sangat baik dikerjakan dan berpahala kalau niatnya benar-benar karena Allah. Kemudian pada malam Lailatul Qadar apalagi khairum min alfi syahr. Karena pada saat itu penentuan takdir ibaratnya lagi sidang paripurna
para malaikat seperti DPR lagi sedang paripurna, atau kalau dalam peristiwa kenegaraan coba 17 Agustus, maka negara memberi remisi kepada tahanan-tahanan, ya kan? Itu kebaikan negara dan kebijakannya menghormati 17 Agustus dan hari-hari penting yang lain. Manusia aja punya kebijakan bagaimana Allah yang maha bijak. Maka pada Lailatul Qadar Allah lipat gandakan pahala, sehingga satu malam itu sama dengan ibadah sepanjang 1000 bulan atau 83 tahun. 83 tahun ini seumur seluruh umur manusia yang umurnya panjang zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dimanfaatkan Lailatul Qadar ini, maka untuk nebus dosa seumur hidup dengan ibadah semalam itu sangat memungkinkan. Dan inilah di antara ulama menganjurkan kita menyambut hari-hari baik tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah sebagai bentuk penghormatan kepada Allah dan terima kasih yang besar karena kebijakan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya mensyukuri nikmat Allah. Ini yang berkenaan dengan apa? Lailatul Qadar, penentuan takdir, di mana takdir sudah dibuka di alam mereka sejak malam nisfu Sya'ban. Keterangannya di kitab-kitab tafsir banyak, termasuk di tafsir Sawi ada. Jadi para hadirin rahimakumullah, ini berkenaan dengan nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar. Terus bagaimana dengan Ikhwan Thariqah Tijaniyah? Yang ini kehormatan dari Allah. Ada pintu rahmat dibuka oleh orang yang haus dengan rahmat Allah, digunakan sebaik-baiknya. Mumpung ada ya terbukanya pintu rahmat. BLT aja pada datang semua kok. Coba berapa BLT kalau coba sekarang yang tadi ada di TV, beras murah, kan sekarang beras naik. Alhamdulillah, memang pemerintah kita ini hebat, tukang naikin bensin mau dinaikin, beras mau dinaikin, pajak mau dinaikin. Ya selamat bagi yang mendukung. Ya semoga dapat barokahnya. Ya gitu memang, tetap ada pendukungnya. Entah dukung bagaimana, wallahu a'lam. Ya. Jadi kenapa? Ya ingin tambah naik biar hidupnya tambah. Kalau pajak naik tambah apa hidupnya biar? Ya biar hidup apa, pejabatnya tambah kaya, rakyatnya tambah miskin. Itulah para ikhwan rohing. Tapi kita dengan rahmat Allah berbeda. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji, beda dengan Pak Lurah. Itu tetap aja percaya orang-orang. Pula balik dikibulin, percaya aja. Itulah masyarakat kita. Ya selamat kepada yang percaya. Beras naik, ini naik, semuanya pada naik. Kalau dengan janji Allah, walaupun Allah maha benar, Allah maha menepati janjinya, banyak yang tidak mau, tidak mau memanfaatkan. Oleh karena itu para hadirin, para ikhwan rahimakumullah, ini candaan saya, tapi ini kenyataan dalam hidup. Jadi para ikhwan rahimakumullah, bagaimana Ikhwan Thariqah Tijaniyah menanggapi terbukanya pintu rahmat? Ya. Ikhwan Tijaniyah itu, ya kata ikhwan ini nama di Indonesia. Kalau di negara asalnya, baik di Aljazair maupun di Maroko dan banyak negara di Afrika, ini tidak ada sebutan ikhwan, yang ada sebutan fakir Tijaniyah. Kalau jamak fuqara Tijaniyah. Kenapa kok disebut fakir?
Ya fakir itu artinya orang yang tidak punya sumber, kebutuhannya banyak, sumber duitnya nggak ada. Jadi pengangguran yang banyak kebutuhan, sudah nganggur, istrinya 2, anaknya 10. Nah, ini fakir berlipat ganda gitu. Kerja enggak punya, masih berani nambah istri, masih berani nambah anak. Jadi kan tidak ada sumber. Itulah yang disebut dengan fakir. Bagaimana dengan miskin? Orang miskin itu punya sumber, punya pekerjaan dan punya gaji, cuma tidak cukup. Itulah namanya miskin. Lah kita sebagai ikhwan Thariqah Tijaniyah yang di dalamnya banyak keutamaan ini dan sebagainya, ya Sayyidi Syekh dan Rasulullah ngajarin kita mengambil nama Fuqara Tijani atau fakir Tijani. Artinya kita merasa tidak punya sumber pahala kecuali rahmat Allah, kecuali keutamaan dari Allah, kebijakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Rahman Rahimnya Allah. Dan kita walaupun sudah banyak baca wirid dan macam-macam wirid yang katanya punya keistimewaan, tetap merasa butuh kepada Allah dan tidak mengandalkan ibadah kita di hadratnya. Yang kita andalkan tetap rahmat Allah, tidak mengandalkan sedikit pun dengan ibadah kita. Dan juga kita mengandalkan Rasulullah SAW yang sangat care, sangat perhatian dengan umatnya, dan Nabi siap memberikan syafaat kepada orang yang diakui sebagai umatnya. Dan kita walaupun tiap hari berzikir, ibadah, walaupun tiap hari baca selawat Fatih misalnya 10.000, tetap merasa fakir di hadirat Allah dan tetap butuh rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap yang benar sebagai ikhwan Thariqah Tijani, bukan karena merasa orang Thariqah merasa super, kemudian ya ngelihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Tidak seperti itu ikhwan Thariqah Tijani. Jadi ikhwan Thariqah Tijani memandang umat Islam ini kekasih Rasulullah semua. Dan kita memandang umat Islam sebagai saudara, bukan dengan permusuhan dan perasaan tidak baik, keliru. Dan kita berdakwah, mengajak untuk berbuat baik, bertobat kepada Allah, terutama dengan cara mengikuti berthariqah. Akan tetapi kita tetap memandang baik kepada orang yang tidak mau ikut. Apalagi sudah mengamalkan thariqah lain, kita akui keabsahan thariqah lain tersebut, ya. Kemudian kita tetap istiqomah dengan amalan kita sendiri. Jadi Ikhwan Tijani tidak boleh sombong dengan pengamal thariqah lain, termasuk dengan orang yang tidak mengamalkan thariqah sama sekali. Dan kita hadapi mereka dengan kasih sayang. Ketika berdakwah, kita dengan dakwah kasih sayang kepada mereka agar mereka mendapatkan rahmat Allah secara sempurna bareng-bareng dengan kita. Ini. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kita berhadapan dengan masyarakat yang sudah kadung punya kebiasaan. Karena kiai-kiai zaman dulu itu kebanyakan thariqahnya Qadiriyah, kebanyakan thariqahnya Naksabandiyah, ada yang Syadiliyah, ada yang Rifaiyah, ada yang Kholwatiyah dan lain, Samaniyah kalau di Banjarmasin. Dari dulu sekupul thariqahnya thariqah Samaniyah. Semua thariqah itu adalah jalan menuju Allah dan bagian dari pintu rahmat Allah. Kita akui kebenarannya, kita hormati thariqahnya, termasuk kita hormati pengamalnya. Akan tetapi kita sudah punya thariqah sendiri, dan kita istiqomah dengan milik kita.
Sehingga dalam hal ini Ikhwan Thariqah Tijani tidak dibenarkan melecehkan thariqah lain, tapi juga tidak dibenarkan ikut-ikutan thariqah lain. Kayak malam nisfu Sya'ban dan malam-malam yang lain, datang ke masjid, baca Yasin 3 kali, imamnya tawassul dengan wali lain. Ikhwan Tijani tidak boleh ikut tawassul dengan wali lain, batal thariqahnya. Nah terus bagaimana? Kita tidak enak lah ini. Kata tidak enak ini penyakit. Penyakit yang sangat bahaya, dan ini harus diberantas dari hati ikhwan. Istilah tidak enak ini. Kenapa seperti itu? Orang thariqah lain seenaknya kok sama kita. Jadi misalnya kita undang di rumah kita selamatan, mereka tidak akan tawassul ke Syekh Tijani walaupun tahu kita kan ikhwaniyah. Benar apa tidak? Tetap tawassul dengan gurunya. Berarti mereka seenaknya. Lah kita kok tidak enak dengan orang yang seenaknya pada kita? Ayo. Benar apa tidak? Justru kita harus pede tawassul kepada Kanjeng Nabi dan ke Syekh Tijani tanpa nyebut wali yang lain. Kalau mereka tanya, saya pengamal Tijani, Anda pengamal thariqah apa? Ditanya, mereka tidak punya thariqah. Oh, tawassul dengan Syabdul Qadir, apanya sampean Syabdul Qadir? Kalau bukan bayat, tidak punya hubungan, berarti bukan gurunya. Sehingga tawassulnya pun juga tawassul ngambak. Itu. Lalu kalau kita tawassul ke Syekh Tijani, jelas kita bayat thariqah Tijani. Dan di situ ada aturan Tijani, sehingga kita sebagai ikhwan tidak perlu merasa tidak enak dengan tetangga. Wong tetangganya suruh tawassul ke Syekh Tijani, tidak mau. Iya kan? Lalu kalau orang lain tidak mau toleran pada kita, ngapain kita toleran pada orang yang tidak toleran? Goblok apa enggak? Ini juga para ikhwan rahimakumullah, bagaimana sikap kita ketika kumpul, misalnya tahlilan, imamnya bertawassul dengan wali lain, kita tidak usah ikut baca-baca dengan wali lain. Niat langsung dalam ketika imamnya niat apa begitu, kita niat sendiri. Ila hadratin Nabi dan seterusnya, ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, Al-Fatihah, baca sendiri pelan-pelan, tidak usah ganggu bacaan orang lain. Tapi kita walaupun kumpul, kita jalan sendiri. Kenapa? Kalau kita ngingetin tidak akan berhasil. Kenapa? Mereka pokoknya ditanya dalilnya Anda akan tahu. Apa? Guru-guru saya begini, itu dalilnya. Le gurunya dulu benar-benar berthariqah, dia tidak. Oh, bapak saya begini. Contohnya orang yang punya bapak tentara tapi dia bukan tentara. Le karena bapaknya tentara, tiap bulan datang ke Koramil untuk ngambil gaji. Kalau angkatan darat. Kalau angkatan laut datang ke markas angkatan laut untuk ngambil gaji. Angkatan udara seperti itu. Lalu kalau anaknya bukan tentara, bisa enggak datang ke sana minta gaji? Hah? Coba. Bukan tentara ikut latihan, padahal bukan tentara, digaji mana? Hah? Walaupun anaknya tentara, kayak Pak Dani ini anaknya tentara ya. Bisa enggak Pak Dani datang ke Kodim ikut olahraga pulang minta gaji? Jadi tawassul itu nyambung sampai presiden dengan sambungan ada SK-nya, baru bisa berwasilah. Orang Departemen Agama pakai surat Departemen Agama Republik Indonesia, iya kan? Bla bla bla, alamatnya ini, bikin surat. Ketika memang urusannya urusan kantor, boleh pakai kop surat Departemen Agama dan berbicara urusan kantor dalam urusan Departemen Agama. Tapi kalau polisi pakai surat Departemen Agama, nyambung apa enggak?
Sehingga kalau Ikhwan Tijani bertawasul pakai wali lain, ya sama dengan polisi ngurus pangkat ke Koramil. Jelas atau tidak? Bisa nggak polisi ngurus pangkat ke Koramil? Terus ke Kodim? Tidak bisa, tidak ada datanya. Demikian juga Ikhwan Tijani yang tawasul dengan wali lain. Kita ini tidak ada hubungannya dengan wali lain, dan wali lain tidak berani menerima kita karena mereka takut dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu. Termasuk antar thariqah tidak ada hubungannya, dan wali yang benar tidak mau ditawasuli orang yang berthariqah lain. Seperti kantor polisi tidak mau menerima tentara ngurus pangkat di kantor polisi. Ngerti maksudnya ini? Masuk akal mana? Jadi dalam urusan negara aja, dalam urusan kehidupan sehari-hari, ini harus tertib administrasi. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk nasib kita ribuan tahun yang tidak ketemu, berapa lama nanti di akhirat? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas panjang. Kehidupan dunia yang jelas sebentar. Oleh karena itu, Ikhwan Tijani tidak usah mikir dah enak dengan tetangga. Tidak pernah. Coba tetangganya ngasih beras tidak kalau kita tidak makan? Hah? Kita lapar tidak masak, datang pada tetangga minta nasi tiap hari, bisa tidak? Dan dikasih kalau tiap hari. Mungkin kalau hanya sehari mungkin bisa, tapi kalau tiap hari bisa diusir kan. Ini sama orang yang kayak gini, yang punya keterbatasan pada kita, kok tidak enak. Sementara kita dengan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang nyambung dengan Rasulullah nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap membela kita dunia akhirat, zahir dan batin. Kok pasti bisa seenaknya? Jadi ada Ikhwan Tijani tawasul ke wali lain, seenaknya kan? Contoh yang lain, orang berthariqah itu ya sama dengan ikut partai lah. Coba orang PDI dalam berpartai milih siapa? Milih calon-calon PDI. Lalu kalau ada orang PDI milih calon orang lain, tandanya PDI apa itu? Hah? Jadi kalau benar-benar PDI yang dipilih Ganjar kan gitu. Lalu kalau ada orang PDI milih Anies, ya PDI gila. Atau PDI tidak sehat. Karena tidak memilih calonnya sendiri. Ya PDI yang benar-benar sikap atau benar-benar konsisten dengan partainya, dia akan memilih orang yang dicalonkan oleh partainya. Itu. Ya termasuk juga umat Islam. Kenapa kok memilih yang begini, yang begini? Ini pertimbangannya keyakinan dan akidah, ini masalahnya. Termasuk juga perkara-perkara lain yang hubungannya dengan ilmu fikih. Itu demikian juga dalam berthariqah. Ya kita ini, guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, bukan orang lain. Kalau kita benar tidak kemana-mana dalam tawasulnya, berarti Syekh senang dengan kita. Coba sampean jadi guru ngaji, muridnya tidak mau ngaji pada orang lain kecuali pada sampean, senang tidak sebagai guru punya murid yang begitu? Tapi punya murid sekali datang pada sampean, besoknya datang ke guru lain, besoknya ketemu lagi dengan guru lain, datang kepada orang itu. Gimana perasaan sampean sebagai guru kalau punya murid demikian? Saya tanya, andaikan Anda seorang guru, terima enggak?
punya murid model begitu. Oke, yang lebih lanjut lagi, Anda sebagai seorang suami, istrinya dibaiat, jadi ya ada seorang perempuan berbaiat menjadi istri sampean. Jadi nikah itu baiat, bagian dari baiat urusan rumah tangga. Ketika orang tuanya menikahkan anaknya kepada sampean, angkah tuka wazawwajtuka mahtubataka al-musammata bla 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 dengan mahar sekian, ketika sampean bilang qabil tuh, perempuan itu punya sampean, lahir batin berada dalam tanggung jawab sampean. Jadi dengan qabil itu siap ngasih belanja, siap ngasih nafkah lahir dan batin. Dan nikah itu perjanjian di depan Allah, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang nilainya sangat gede, sangat berat. Setelah jadi istrinya, datang sampean telat ngasih belanja, datang kepada suami orang, minta belanja pada suami orang, gimana sampean? Hah? Marah kan? Kalau terus-terusan diapain? Iya, kalau di Batam dipulangkan, kalau di Madura langsung dicekik, Pak. Itu. Kenapa? Itu hak sampean. Apalagi seorang suami yang kaya raya sudah ngasih belanja super cukup pada istrinya, memberikan fasilitas yang cukup pada istrinya, memberikan semua sudah yang diinginkan diberikan, kemudian istrinya masih datang ke orang lain minta tambahan belanja, sampai ngapain itu? Oke, ditolak, iya kan? Demikian juga Syekh Tijani radhiyallahu an sebagai bapak rohani kita menjanjikan kepada kita dengan catatan kita ini benar-benar sikoh, benar-benar konsisten sebagai murid, tak tolak-toleh dengan wali lain. Seperti seorang perempuan tak tolak-toleh kepada suaminya orang. Maka saya akan memberi yang terbaik bagi muridnya yang tidak tolak-toleh. Mungkin pada waktu tertentu diuji dulu sampai di mana. Karena nanti diantaranya juga ujian ikhwan itu ketika berdoa tidak langsung kabul, melihat orang lain kabul doanya dengan tawasul dengan wali lain. Bahkan ada orang Tijani pulang dari ziarah Wali Songo langsung makmur tokonya. Karena yang cerita kepada saya ini muqaddam, gimana ini Kiai ketika kita musyawarah muqaddam. Kemudian kita ada kitab namanya Safinatun Najah, yang isinya menjelaskan larangan ziarah di berbagai kitab thariqah, termasuk dalam thariqah Tijani. Jadi semua thariqah melarang, cuma yang berani terang-terangan hanya Tijani. Jadi bukan hanya Tijani yang melarang, semua thariqah tidak membenarkan muridnya berwasilah dengan wali lain. Semua thariqah, semua suami tidak membenarkan istrinya minta belanja kepada laki lain. Semua kantor tidak membenarkan orang-orang yang dikerja di situ pinjam ke koperasi kantor lain. Kan setiap kantor punya koperasi kan. Coba datang ke kantor lain dikasih panda, tidak dikasih, udah punya gaji di kantor lain. Dan kalau tahu kantornya punya anggota datang ke tempat yang lain, maka dia pasti dikeluarkan, karena ini melanggar etika, bukan hanya etik. Ya. Bukan etek. Kalau etek itik itu bebek, itu etek. Tapi kalau sekarang di Indonesia melanggar etik sudah biasa, karena diajarin kok sama bapaknya. Dikawal lagi.
Jadi etik endasmu. Iya kan? Berarti tidak usah pakai etik deh. Jadi dalam agama ada etika. Apa etika? Itu puncak. Jadi etika bukan berbicara salah dan benar, tapi etika karena berada pada puncak penghambaan kepada Allah. Di posisi puncak bukan berbicara benar salah, bukan berbicara apa yang lain, tapi diantaranya berbicara pantas atau tidak. Ya, berbicara etika itu berbicara pantas atau tidak. Dan orang yang tidak pantas bisa dikeluarkan. Kalau Anda kerja di sawah, perlu pakai sepatu pantofel enggak? Hah? Perlu pakai jas enggak? Jadi kerja di sawah tidak perlu etik. Jadi kalau Anda tidak mau pakai etik, sudah Anda jadi orang kerja di sawah. Tidak perlu pakai sepatu, tidak perlu pakai baju rapi, tidak perlu pakai jas. Anda cukup pakai katrok kolor bisa nyangkul di sawah. Dan cangkulannya yang penting benar sah sudah cangkulannya. Dan dapat gaji. Benar? Tapi kalau Anda kerja di kantor, tidak usah kantor yang hebat, yang gajinya ratusan juta. Di kantor kecamatan aja. Anda jadi pegawai kantor di situ, datang ke kantor pakai sandal jepit, disuruh pulang apa enggak? Hah? Disuruh pulang apa enggak? Pulang. Dipulangkan sama Pak Camat. Kamu mau apa ke sini? Itu kenapa? Kantor punya etika. Bukan benar salah, tapi ini bagian dari apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai kantor. Apa? Pakai baju yang rapi. Bukan hanya rapi, harus pakai seragam. Kalau Anda nyangkul tidak perlu pakai seragam. Betul pada? Lalu kalau Anda tidak ikut thariqah, sudah tidak perlu pakai etika-etika. Yang penting sholat, yang penting begini, wiridan, karpe dewi, silakan. Tapi ketika Anda berthariqah, wiridnya punya waktu, wiridnya punya jumlah, wiridnya punya kaifiat atau cara. Tidak seperti wirid umum. Kenapa? Ini wirid khusus namanya thariqah. Sama dengan pekerjaan ketika Anda menjadi PNS, ada aturan yang mengikat. Dan itu Anda wajib taat dengan aturan. Kalau tidak bisa dikeluarkan. Kan orang jadi PNS yang penting kerja yang benar, gitu kan? Yang jujur benar. Tapi ketika datang Anda ke kantor pakai kaos oblong, pakai celana kolor, kerjanya benar, tapi pakaiannya pakai kayak gitu, diapain? Diapain? Makanya inilah para ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara di syariat paling luar, orang awam, yang penting kita ini tidak mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Selesai. Jadi kalau orang awam dalam Islam, yang penting tidak mengerjakan yang dilarang, tidak berdosa. Jadi urusannya dosa dan pahala. Orang awam dalam agama mengerjakan yang diperintahkan dapat pahala, menjauhi yang dilarang berpahala kalau menjauhi. Sudah cukup untuk orang awam. Akan tetapi ketika kita ingin takarrub kepada Allah dengan berthariqah, ini Anda sama dengan masuk menjadi pegawai Allah, ahlullah. Di situ ada yang lebih
aturan yang lebih ketat. Apa? Ketika kita tidak bertoriko, yang penting tidak melakukan perkara haram. Setelah bertoriko, di samping perkara haram tidak boleh, perkara makruh juga tidak boleh. Apa artinya perkara makruh? Dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, kata makruh Allah benci dan Rasul. Lalu kita baca selawat Fatih biar apa? Disenangi atau dibenci oleh Allah? Jadi kita beratorika ini takarrum kepada Allah, mendekat kepada Allah, ingin jadi orang yang cocok kepada Allah, orang yang dapat ampunan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana karena kita ini setiap saat menghadap kepada Allah dengan cara yang khusus, maka ada aturan-aturan sehingga dilarang mengerjakan yang dibenci oleh Allah. Contohnya dilarang merokok. Jadi kalau Anda tidak bertoriko, sudah kayak kereta api mogok, tidak masalah rokoknya. Tapi kalau Anda bertoriko, Anda melanggar etika. Tidak etis. Apa? Mendekat kepada Allah, bawa sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jelas ya? Saya tanya, kalau ada seorang ustaz, misalnya Ustaz Ondik di sini, ada orang datang ke mau masuk ke ruang tamu Ustaz Ondik bawa anjing, boleh masuk enggak Ustaz? Hah? Boleh masuk enggak? Itu. Coba bawa anjing itu apa langsung orang itu kan hanya najis saja kan? Jadi bawa anjing kan najis saja kan? Dicuci dengan cara mencuci najis bukan lantas selesai. Itu. Tapi ketika kita datang kepada orang yang takut dengan najis mughalladzah dan tidak senang dengan hewan yang najis seperti itu, contohnya kita punya hajat mau pinjam duit, tapi yang dibawa anjing, kira-kira Bapak mau ngasih? Ini bagaimana kita datang kepada orang tersebut membawa sesuatu yang disenangi oleh orang itu, bukan membawa sesuatu yang dibenci. Sehingga kalau datang kepada Allah dengan membawa yang dibenci, baca wadifah di sakunya ada rokok, baca wadifah mulutnya masih bau rokok. Ada enggak di Batam yang begitu? Ada enggak? Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau di Jakarta enggak ada. Ya, enggak ada yang jadi itu. Jadi kita logis ya. Karena toriko ini ibadah khusus. Coba Anda naik dokar boleh enggak ngerokok? Anda naik becak boleh enggak ngerokok? Enggak masalah kan? Tapi ketika Anda ikut bis full AC, boleh enggak ngerokok? Anda ikut pesawat, boleh enggak ngerokok di pesawat? Anda ikut kereta api, jelas pengumumannya. Barang siapa ketahuan merokok walaupun di sambungan, bukan di ruangan, di sambungannya kereta, maka yang bersangkutan akan diturunkan di stasiun terdekat. Ikut kereta aja sudah tidak boleh, bagaimana ikut keretanya Kanjeng Nabi? Orang yang baca wadifah itu sedang berada dalam kereta Kanjeng Nabi SAW, dan Nabi mendampingi. Apalagi hailalah dari awal sampai selesai Nabi hadir, dengan catatan tidak ada yang bau rokok. Kalau ada yang bawa rokok, Nabi tidak mau hadir. Gimana? Kan tidak haram? Iya, memang tidak haram. Apa? Makruh. Iya,
perkara makruh ini untuk kalangan khusus sudah tidak boleh. Ya, ketika Anda tidak mau dengan itu, silakan keluar dari Thariqah. Nah, kenapa? Ya, Thariqah ini tidak butuh orang, Pak. Yang butuh kita. Kalau ingin selamat, yang butuh kita. Sehingga orang yang tidak mau tuh jadi takut. Ada yang kalau di depan saya tidak berani merokok, tapi di belakang merokok. Ya contohnya Pak Hengki dulu di Jakarta, ya kan? Awalnya kan merokok berapa Hengki kan? Berapa hari, akhirnya berhenti. Wallahu a'lam sekarang. Moga-moga tetap berhenti. Kenapa? Ini hubungannya dengan Rasulullah berkenan menerima pada kepada kita. Jadi orang baca wadifah itu sowan kepada Kanjeng Nabi. Zawiyah itu rumah tempat ketemu Kanjeng Nabi. Kenapa tidak boleh baca wadifah di rumah-rumah? Kalau nanti setiap ikhwan baca wadifahnya di rumah sendiri-sendiri, tidak usah bikin zawiyah. Umat Islam sholat di rumahnya sendiri, tidak usah bikin masjid. Itu makanya zawiyah itu dibuat untuk dimakmurkan dengan wadifah tiap hari. Sehingga ikhwan ya sibuk kerja, masa pas saris malam kerjanya, kan tidak. Jadi terus bagaimana diatur untuk yang sehari-hari, siapa yang bisa kumpul bareng, tidak bisa datang ke zawiyah karena jauh, di masjid atau di mushola. Berdua sudah berjamaah. Diatur gitu aja. Ya alhamdulillah kalau di Jakarta ini ya saksinya Pak Hengki lama di zawiyah. Sebelum ditalkin mondok dulu di zawiyah sampai hafal baca Jawharatul Kamal. Kemudian ini ngumpet-ngumpet masih merokok dulu. Ini kenyataan ya, kita apa adanya. Karena ini contoh saja ya, bukan kita buka auratnya orang, enggak, tapi ini contoh ya, tarbiyah thariqah. Kalau Anda tidak berthariqah silahkan. Tapi Anda berthariqah ini sudah masuk ranah khusus. Sehingga karena sudah masuk ranah di tempat VIP, ada aturan yang berbeda daripada kelas ekonomi. Betul? Ya, sekali lagi Anda naik becak ngerokok tidak masalah, Pak, ada yang marah. Anda naik dokar, ada dokar di Batam. Tidak ada ya. Kalau zaman dulu ada ya. Tahu dokar? Yang ditarik kuda itu. Andong. Coba sambil ngerokok boleh mana? Tidak masalah. Itu. Tapi ketika Anda ikut kendaraan yang eksklusif untuk VIP, baju yang tidak pantas saja tidak boleh, pakaian yang rapi. Coba mau naik pesawat, sampai di bandara bajunya compang-camping, diterima apa enggak? Apalagi bau, bawa buah-buahan yang baunya tajam aja ditolak. Coba Anda bawa durian dibawa ke pesawat, bisa kan enggak? Ditolak. Coba bawa durian itu masih ada apa enggak? Bahaya apa enggak? Cuma baunya kuat, mengganggu orang dalam pesawat, maka tidak boleh bawa durian. Pesawat aja tegas melarang. Padahal pesawat hanya nganter selesai 1 jam selesai kan? Aturannya tegas. Di Tijani, di Thariqah apapun, nganter sampai surga. Apa tidak lebih berhak punya aturan yang lebih ketat? Apalagi surganya surga yang fit, bukan surga kelas ekonomi. Dijelaskan di Jawahirul Ma'ani, andaikan para aulia ya, pembesar wali
diperlihatkan dengan apa yang Allah berikan kepada ikhwan Thariqah Tijani, mereka akan nangis dan merasa tidak dapat apapun dari ibadahnya ketimbang yang diberikan kepada ikhwan Tijani. Ini saking tingginya martabat ikhwan Thariqah Tijani menurut Allah, bukan karena kita, karena Allah menghormati Syekh dan karena hormatnya Allah kepada kanjeng Nabi, sehingga orang yang mengamalkan Thariqah Muhammadiyah, karena Thariqah Tijani bukan Sufiyah, Thariqah Muhammadiyah, Thariqah yang diklaim pemiliknya adalah Rasulullah. Thariqah Al-Ahmadiyah, kenapa? Orang yang dapat amanat dari kanjeng Nabi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Al-Muhammadiyah, yang memberikan amanat itu kanjeng Nabi, yang menentukan seluruhnya kanjeng Nabi SAW. Ini perbedaannya dengan thariqah yang lain. Kalau thariqah yang lain wiridnya punya sanad sama Nabi, akan tetapi yang bertanggung jawab langsung walinya bukan kanjeng Nabi. Jadi kalau Ikhwan Tijani secara khusus diakui oleh Nabi. Bagaimana pernyataan Nabi? Fuqara'uka fuqara'i. Jadi secara umum pengamal Thariqah Tijani adalah fakir Tijani, jamaknya fuqara' Tijani. Pengikutmu adalah pengikutku, kata Nabi. Jadi aku oleh kanjeng. Dalam itu orang-orang yang rajin belajar, murid-murid yang ngaji terus-terusan memperdalam thariqah ini, dalam ini muridnya kanjeng Nabi, diakui oleh Nabi. Ashabuka, sahabat-sahabatmu Ahmad At-Tijani. Ini khusus mereka yang sezaman dengan Syekh. Ashabi, aku nyatakan, kata Nabi, aku klaim sebagai sahabatku sendiri. Ini kemuliaan munasabahnya Ikhwan Tijani dengan kanjeng Nabi. Makanya wabitil kal munasabatit tamati, dan gara-gara munasabah hubungan yang sangat bagus ini, kanu indallah fuqara Tijani, dia di hadrat Allah, bukan di hadrat manusia. Kalau di depan manusia, ya mohon maaf ya, banyak yang awam juga kan. Bahkan bacaan Qur'annya yang belentang-belentong juga masih banyak, sehingga para ulama memandang remeh. Akan tapi Allah, karena kesambungannya dengan Syekh dan kanjeng Nabi, mereka semua mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bitilkal munasabati tamati kanu indallah akbaru min akabiril aktor. Lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia menurut Allah daripada wali kutub. Ini super istimewanya Ikhwan Tijani. Ya kalau Anda tidak mau patuh, tidak mau diistimewakan seenaknya, ya kalau dikeluarkan, ya jangan nangis. Jadi kita ini harus adamul amni min makrillah. Diberi karunia sebesar ini, jangan sampai kita enteng merasa aman dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para ikhwan rahmatullah. Jadi jangan sampai udah enak dengan tetangga. Maaf walaupun tetangga paling ngasih nasi kalau lagi selamatan kan. Coba kalau tidak selamatan ngasih nasi benda pada kita. Kalau mereka butuh baru butuh kita. Akan tetapi kanjeng Nabi Syekh, inilah yang harus kita pandang setiap saat, dan kita berusaha menjadi orang yang enak dipandang oleh kanjeng Nabi dan Syekh radhiyallahu. Ini pentingnya kita ngaji agar tahu bagaimana seharusnya kita sebagai ikhwan Thariqah Tijani. Ada yang bilang, oh kalau Yunus itu terlalu ketat. Kan ada yang ngomong gitu kan. Ya daripada nanti ikhwannya ada karu-karuan.
Wong diketatin aja masih banyak yang merokok kok. Betul kan tidak? Si ada diketatin aja, apalagi dilonggarin. Jadi kantor yang ketat aja masih banyak yang melanggar, gimana kalau longgar? Itu sifat manusia. Kenapa? Ketika dilonggarin dikit minta tambah longgar lagi, dilonggarin lagi kurang lagi nanti. Itulah orang-orang mau seenaknya, ingin dapat yang terbaik. Coba orang membeli, dikasih nawar, oh nawar seenaknya, terus nawar, kan begitu kan? Padahal sudah ringan, harganya sudah murah, tapi mau nawar lagi. Demikian juga aturan toriko banyak, ikhwan mau nawar terus. Ya kalau kayak gitu tidak wujud nanti aturan. Jadi itulah para ikhwan rahmatullah, tinggal kita mau yang benar atau tidak. Mau yang Rasulullah senang atau Rasulullah tidak senang. Dan masalah larangan merokok itu bukan hanya di Tijani, di yang lain dilarang aslinya. Banyak cerita-cerita. Yang coba yang lulusan Yaman, terkenal di Yaman itu ada seorang wali yang bisa melihat Kanjeng Nabi. Pada suatu hari ada maulid di rumah satu orang yang undang banyak para aulia dan para ulama di situ. Kemudian Nabi tidak berkenan masuk, ada di luar rumah. Hadir Nabi karena ada orang baca selawat, Nabi hadir. Terlihat oleh wali ini. Tapi Rasulullah tidak mau datang, tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian wali ini tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa jenengan tidak berkenan masuk? Itu di dalam ada yang di sakunya ada rokok. Dan ngerokok, Pak. Di sakunya ada ngerokok, Nabi tidak mau masuk. Makanya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu di Kasmul Hijab menjelaskan, sebelum wadifah Sayyidi Syekh keliling, dan kalau ada ikhwan membawa rokok di sakunya langsung dikeluarkan dari wadifah, dikeluarkan dari zawiyah. Itu Sayyidi Syekh. Coba kita datang ke zawiyah jauh-jauh, gimana kalau Kanjeng Nabi tidak berkenan dengan kita? Ini permasalahannya. Coba kita mau ketemu pejabat, oh, saya pernah kalau diundang presiden, alhamdulillah. Tidak pernah sekali tidak datang. Tidak mau datang, takut. Karena saya masih butuh, sering butuh duit. Jadi kalau ada nawar-nawarin takut tidak mampu. Ketika acara Ramadan saya dapat undangan, ya, karena diminta, ya, karena saya mengurus Jatman di Jakarta, diminta teman-teman saya menjadi ya ketua kelompoknya lah dalam rombongan tersebut. Saya sudah berangkat sampai di pos ketemuan, sudah ketemu. Tapi begitu menjelang asar ketika itu Ramadan, kok tidak enaknya. Akhirnya saya pamitan, bilang sakit perut, pulang. Kalau diundang presiden sekali, tapi kalau wapres Pak Hamzah, Pak Yusuf Kalla, ya berkali-kali saya diundang. Itu untuk bisa ketemu, apalagi dalam pertemuan khusus di ruangan khusus, itu harus melalui ya tahapan-tahapan metal detektor, dari yang paling longgar sampai yang paling ketat. Terakhir arloji, api, semua, bahkan sabuk yang ada logamnya dititip di luar. Untung jalanan saya semua, kalau longgar melorot sampai seperti itu. Kita dalam ibadah menghadap kepada Allah, bukan presiden, menghadap presidennya presiden, rajanya para raja, penguasa para penguasa. Kalau ada aturan ketat pun ketemu presiden aja sudah ketat.
Bagaimana mau ketemu dengan Allah? Bagaimana mau usul kepada Allah kalau tidak mau tunduk dengan aturan? Dan thariqah ini cara agar supaya kita usul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada etika hati kita dalam beribadah. Bagaimana etika hatinya? Ada etika zahirnya. Jadi zahirnya kita tunduk dengan etika, batinnya juga harus tunduk dengan etika. Makanya ada adab-adab dalam thariqah yang harus kita tahu dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini berkenaan dengan adab thariqah. Ya, termasuk juga tadi sudah saya sebut, ya bagaimana ketika kita berhadapan dengan masyarakat, kita tidak dilarang ikut tahlilan, boleh ikut tahlilan. Tapi kalau kita ikut berwasilah sebagaimana imamnya, itu yang dilarang. Tapi bagaimana kalau diundang manaqib wali lain ini yang jangan. Terus bagaimana? Ya sudah, jangan ikut untuk yang begitu. Terus kalau mereka maksa, kita ada yang menakiban, mereka undang, mau tidak datang pada manaqib dia. Jadi kalau mereka tidak mau, kenapa kok kita harus mau? Iya kan? Ketika mereka maksa kita harus bertawassul dengan wali mereka, coba mereka suruh tawassul dengan Sayyid Tijani, mau enggak? Lalu kalau mereka tidak mau, kenapa kita harus mau? Jadi ya, toleransi itu ada batasnya. Oleh karena itu kita hati-hati dalam urusan ini. Oleh karena itu ayo kita hati-hati dan mawas diri. Semoga guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dan Rasulullah berkenan menerima kita sebagai muridnya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, monggo. Mau bertanya Mas Tani? Ya, gimana Ustaz? Maju aja ke depan, masih ada yang kosong. Biar kedengaran pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Adi Subki, Ikhwan Batam. Mau bertanya ini, Ya. di kalangan masyarakat Indonesia ya, khususnya di Batam, karena sini banyak perantauan. Jadi ketika ada acara yasinan dan tahlil ya, Iya. kebanyakan wasilahnya pakai Syekh Abdul Qadir Jilani. Iya. Bahkan dulu sebelum saya masuk Tijani, saya tuh sering ikut manaqib itu, ulasan istilahnya. Sulasan. Ya, karena saya masuk Tijani sudah enggak lagi ya. Kemudian kita sebagai ikhwan, bagaimana ketika dihadapkan pada kondisi ya, kita ikut bermakmum yasin dan tahlil, sedangkan imamnya itu berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal beliau ini kan termasuk wali, bahkan muassis daripada thariqah Qadiriyah. Apakah kita, bagaimana solusinya? Saya belum tahu. Tadi sudah dijelaskan, cuma antum datang terlambat. Intinya kita tidak dilarang ikut tahlilan, karena tahlilan baca la ilaha illallah. Kemudian tahlilan itu sifatnya membantu tetangga, bukan mendoakan wali. Yang tidak boleh kita ini mendoakan wali. Kalau wali itu kita tidak perlu menggarami atau ngasih ini pada orang yang sudah pasti masuk surga. Kita ini belum tentu, walaupun sudah orang thariqah belum tentu masuk surga. Ketahuan kita menjadi ahlul jannah ketika nazah kita baca la ilaha illallah.
Jadi ketemunya nanti, bukan sekarang. Kita jangan sok mengintip, kata orang Jawa. Sok gede kepala, mentang-mentang orang toriko, merasa sudah tinggi martabatnya, kemudian mendoakan wali lain biar tambah tinggi, pret. Memangnya lu siapa? Jadi siapapun, jadi kita ini tidak boleh merasa aman. Dan ini aturan. Jadi ngedoain wali itu sama dengan ngasih amplop ke Pak Camat atau Pak Bupati. Memangnya Pak Camat, Pak Bupati tidak makan, tidak punya duit. Mereka sudah dijamin oleh negara, rumahnya dijamin, semuanya dijamin, tidak usah bayar, semuanya sah kendaraan-kendaraannya. Terus yang ngasih duit yang kendaraannya masih ikut Grab. Apa tandanya? Berarti orang yang ngasih duit pada pejabat karena ingin dapat bagian proyek, karena ingin dapat berkah dari pejabat itu. Demikian kita ngedoain wali biar dapat berkahnya wali. Itu bedanya. Kalau kita bantu tetangga, ada tetangga tidak masak, kita kasih duit, itu namanya bantuan. Kalau kasih duit kepada pejabat bukan bantuan. Itu oleh-oleh atau gratifikasi, karena kita butuh mandat dari wali tersebut. Ya, hukumnya batal thariqahnya kalau begitu. Terus bagaimana sikap kita? Kita datang mendoakan tetangga dan tidak harus makmum kepada mereka. Ketika kita jadi makmum, sudah baca sendiri aja pelan-pelan, tidak usah mengganggu prosesi yang ada. Baca sendiri, mau baca Fatih, mau baca apa, tapi pelan-pelan. Jangan sampai sana la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca Allah sallallahu alaihi Fatih lima ulil. Tidak boleh, nggak usah acara. Tapi kalau kita baca, tidak usah niat makmum, walaupun kumpul, tidak usah niat makmum dengan mereka. Selesai. Itu caranya, tidak usah kita meniat makmum pada mereka, baca sendiri. Artinya Mufarokoh, memisahkan. Memisahkan diri itu. Dia tidak ikut menjadi makmum. Tapi jangan mengganggu. Yang dilarang mengganggunya, dan menjadi makmum dalam arti berwasilah kepada wali lain. Dan kita ikut ngedoain tetangga biar tidak dianggap songong. Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan kalau tidak datang wah songong? Padahal kita kan namanya nyumbang doa, nyumbang dari masjid kan bisa, tidak harus datang ke situ. Cuma kalau tidak didatang dianggap makmumnya. Pertanyaan yang lain? Nggak ada lagi kayak. Iya, gimana? Misalkan ngaji kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, beliau kan wali juga terkenal masyhur. Iya. Itu gimana? Bagaimana Ikhwan Tijani yang secara khusus istiqomah ikut pengajian Ihya misalnya, Ihya Ulumuddin, ikut pengajian membaca kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dan kitab-kitab tasawuf yang lain. Saya tanya, kalau ada polisi ikut sekolahnya tentara, gimana Pak? Polisi sekolah di sekolah militer, nyambung apa tidak? Tidak nyambung, karena tugas polisi dengan tentara berbeda. Sama-sama tentara, ada angkatan laut kuliah di fakultasnya angkatan darat. Bisa enggak? Bisa naik pangkat enggak dari hasil ijazahnya? Ya seperti itulah perumpamaannya. Ikhwan Tijani punya kitab sendiri. Oleh karena itu ya para muqaddam, monggo baca Jawahirul Ma'ani sekali-sekali biar Ikhwan tahu. Baca kitab-kitab thariqah, wawasan thariqah biar Ikhwan ngerti.
Karena ada Muqaddam Tijani baca Ihya, ada Muqaddam Tijani membaca Hikam. Ya salah kamar. Ya, kenapa ada bagian-bagian tertentu dalam thariqah yang tidak sama satu sama yang lain, walaupun globalnya sama-sama berbicara etika batin. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu etika batin. Kalau etika zahir, ilmu fikih, ngajari gimana wudhu yang benar, sholat yang benar, itu ilmu fikih. Tapi bagaimana agar supaya hati kita benar beriktikad kepada Allah dalam ibadah, agar hati kita benar iktikadnya tentang Rasulullah dalam beribadah dan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita beriktikad yang benar dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Lah itu ada dalam kitab tasawuf. Kalau tarikatnya Tijani baca kitab yang lain, ya sama dengan tentara angkatan laut belajar di Akademi Militer Angkatan Darat. Ya tidak nyambung itu. Walaupun pendapat-pendapat wali yang lain itu ya ada juga persamaannya, tapi banyak perkara kecil-kecil yang berbeda, terutama dalam aplikasinya nanti. Ini yang perlu kita ketahui. Demikian. Pertanyaan yang lain, monggo. Oh, ya, maju. Ya. Biar terdengar gitu loh. Gimana? Begini, kita kan punya nafsu nih Pak. Iya, kadang nafsu kita nih kadang Besar. apa nama tuh, kadang-kadang bisikan atau apa yang kita berlebihan gitu kan. Nah, untuk membina nafsu kita nih, menekan nafsu kita ini Pak, apa ada tip-tip tersendiri Pak? Oh, gitu. Doa untuk menekan nafsu kita. Kan di Burda itu kan ada wan nafsu katifli. Ya. Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau anak kecil minta dikasih, maka dia tidak mau berhenti. Gitu. Tapi kalau pada waktu tertentu, karena sudah waktunya disape, minta mimi dan dikasih sama ibunya, lama-lama terbiasa dan berhenti mimi dengan ibunya. Seperti itulah nafsu. Kalau dituruti anak kecil mimi ibunya terus, bapaknya ada kebagian. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Bagaimana tip agar supaya nafsu kita terkendali? Ya kita ngamalkan thariqah ini dengan baik. Ini bagian dari metode meredam nafsu kita. Karena kalau berthariqah nanti ada madad yang mengalir dari gurunya, sehingga kita sudah tidak mampu. Contohnya senang dengan